Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita coba untuk membahas atau berdialog tentang beberapa poin terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Saya sudah mencoba merilis ya atau mengidekan beberapa poin penting penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, budaya positif yang membantu menciptakan lingkungan ini adalah budaya positif yang bebas dari intimidasi, kekerasan, sehingga anak-anak kita merasa nyaman. Nah, jadi lingkungan belajar itu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi lebih kepada lingkungan psikologis. Ya, nah ini yang pertama. Kemudian dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi siswa, kita juga mesti menerapkan budaya positif yang dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi. Nah, yang akhirnya tentu prestasi mereka akan muncul dan keterampilan sosial emosional mereka juga akan berkembang. Kemudian yang ketiga, membangun karakter dan etika siswa. Ya, ini targetnya. Tentu saja budaya positif yang diterapkan itu adalah menerapkan nilai-nilai budaya positif pada siswa seperti disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, saling membantu, mengembangkan karakter yang baik, serta etika dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjut, apakah kira-kira poin-poin lain yang penting kita terapkan di sekolah? Jadi kalau yang pertama tadi ya kita mencoba menciptakan lingkungan belajar yang betul-betul membuat siswa nyaman, aman, tidak merasa terintimidasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan prestasi siswa ya, dengan cara menerapkan budaya positif, bagaimana siswa dapat meningkatkan prestasinya serta dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka. Nah, sedangkan yang ketiga, untuk membangun karakter dan etika siswa, kita menerapkan budaya positif berupa bagaimana siswa menjadi orang-orang yang berdisiplin, bertanggung jawab, ya, saling menghargai. Kemudian kita juga bisa menciptakan lingkungan yang mampu mengembangkan karakter siswa dengan baik. Nah, menurut Bapak dan Ibu, menurut Pak Pengawas, apa kira-kira lagi yang perlu kita terapkan? Ini ada beberapa poin ya tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Atau membangun hubungan baik antar guru, staf dan siswa. Ya, ini mungkin sudah kita lakukan, tetapi mungkin belum optimal. Nah, karena hubungan didasari oleh sikap saling menghargai. Ya, mungkin kita masing-masing kadang-kadang merasakan ya bahwasannya kita kurang dihargai gitu ya, atau kita kurang menghargai. Maka ini menjadi strategi yang penting Bapak dan Ibu. Jadi kita saling mendengarkan keluhan, menunjukkan simpati dan empati itu di sekolah. Baik kepada guru-guru, kepada staf, kepada siswa, atau saling memperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, ini strategi pertama. Kemudian strategi kedua adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari intimidasi, kekerasan dan perundungan. Nah, cuma saya belum paham juga ini bagaimana caranya supaya ini terjadi. Gitu. Tentu perlu juga kiat-kiat khusus dari kita semua. Kemudian yang ketiga, mengajarkan nilai positif seperti tanggung jawab, kerjasama, saling menghormati kepada peserta didik kita dalam keseharian. Nah, bagaimana kiatnya mengajarkan ini? Sebab tidak mungkin hanya diajarkan oleh staf pimpinan saja, kepala sekolah saja. Nah, di mana kira-kira yang paling tepat itu sehingga betul-betul fokus nanti pada perubahan dari siswa, sehingga siswa memiliki nilai-nilai budaya positif yang seharusnya mereka adopsi. Nah, kemudian yang keempat, mendorong partisipasi siswa dalam mengambil keputusan, membuat program yang berpihak pada siswa dan kepentingan bersama.
Jadi program-program itu hendaklah orientasinya yang pertama itu adalah peserta didik, ya, bukan guru. Nah, seperti hari ini misalnya kita melaksanakan workshop, sebenarnya orientasinya adalah peserta didik. Jadi ketika guru dibekali dengan pengembangan kompetensi, maka muaranya, targetnya adalah akan bisa ditularkan pada anak-anak sehingga terjadi perubahan yang signifikan pada diri mereka. Seperti itu. Kemudian yang kelima ini, memberikan penghargaan dan apresiasi dalam bentuk akademik dan non-akademik. Nah, ini apakah ini sudah kita terapkan secara penuh atau tidak? Nah, ini perlu kita bahas lebih lanjut Bapak dan Ibu. Karena motivasi siswa itu seharusnya adalah motivasi intrinsik yang memang berasal dari diri mereka. Lingkungan hanya melakukan stimulus dengan memfasilitasi. Jadi apakah kita sudah melakukan